pagi semuanya. Sekarang jam 5.54. Hari ini banyak banget yang mesti dikerjain, dan gue juga pengen bikin video tentang keseharian gue di karantina. Jadi bangun dulu, yuk bangun. Hai, sekarang baru aja selesai mandi. Terus hari ini banyak banget yang mesti dikerjain. Ada tugas, ada presentasi, ada kelas. Gue kelasnya waktu lagi semester pendek musim dingin ini emang dari sore sampai malam sih. Jadi baru mulai jam 3 sore sampai jam 10 malam. Dan di kelas yang kedua yang malam banget itu gue bakal presentasi sekarang, tapi masih jam 8 pagi. Gue baru aja selesai mandi. Seperti yang kalian lihat tadi ya, gitu aja sih sebenarnya. Beres-beres, sholat, olahraga dikit biar gerak tubuhnya, terus mandi. Sekarang jam segini biasanya gue mau ngambil makan. Ini BTW pada ngeliat kamar gue kayak gimana kan ya di video yang sebelumnya. Wow, buat udah lah. Oke. Ini dapurnya guys. Ini pintunya. Nah, biasanya tuh seperti yang kalian lihat tadi pas karantina, pagi-pagi kalau keluar mungkin sekitar kayak jam 8-an gitu. Tadi sih kalau pagi banget jam 5 gitu belum ada ya. Kayak baru datang mungkin jam 7-an gitu. Dikasih sepaket makanan buat seharian. Jadi nggak dikasihnya kayak pagi, siang, sore gitu, enggak. Terus ini airnya dingin banget. Di luar itu begitu pintunya dibuka, di sini tuh langsung dingin banget. Wah, parah sih. Aku waktu kemarin nyampe aja kaget banget, ternyata Korea kalau lagi musim dingin tuh sedingin itu. Kayak benar-benar beda gitu loh. Dinginnya tuh sampai perih gitu gak sih? Kayak sampai masuk ke daging, kayak pengen ngebekuin kita gitu loh. Ini ada plastik ini tuh buat buang sampah makanan yang nggak kemakan. Jadi plastik buat plastik sampah, buat plastik sama plastik sampah buat makanan itu dibedain. Dan alat makan biasanya kita taruh di sini. Dia ngasih salad. Biasanya sih emang kayak gini sih, ada salad, ada cemilan yang kayak manis gitu. Kayak apa ya, kayak jajanan pasar kali ya kalau di Indonesia. Tapi kayak kemarin-kemarin tuh kayak roti-roti kecil gitu, tapi enak banget sih. Aku suka. Terus ini kemarin-kemarin gue dapetnya jus, tapi kok ini dapetnya Yonsei milk. Aneh banget. Padahal gue tinggal jauh banget loh, ini karantina itu jauh banget. Ini tempat karantinanya jauh banget dari kampus, tapi tetap dapetnya susu merek kampus. Oke, that's quite random. Terus dikasih 2 sup. Kayaknya ini yang satu bening gitu deh, yang satu lagi nggak tahu apaan. Yang jelas kalau misalnya makanan di sini itu gue udah pesennya paket makanan halal buat selama karantina 11 hari 10 malam, 3 kali sehari, maksudnya 3 set makanan dalam sehari. Dan bisa pilih kategorinya halal. Jadi ya alhamdulillahnya kayak happy aja gitu loh. Apapun yang gue lihat ya udah gue cobain aja, gue makan gitu. Walaupun gue nggak tahu gue apa, yang penting halal. Terus dapat 2 set nasi. Terus ini deh makanannya. Makanannya tuh biasanya nih telur ini nih selalu ada. Terus tapi kayak basic sih, kayak gue juga suka. Terus ada ini kayaknya fish cake deh. Terus kayaknya ini apel, ada daging sapi. Terus ada nggak tahu sisanya. Kayak ya udah sayur-sayuran aja gitu. Biasanya kalau makan gue masukin dulu ke mangkok. Terus kayak gue campur-campur, gue kayak lagi pengen
pakai apa aja gitu, jadi kayak nggak tentu harus makan yang ini duluan atau yang itu duluan. Dari pemerintah ternyata guys. Kita lihat ya dikasih apa aja. Ini ada hand sanitizer, dapat masker, kayaknya ini deh kayak disinfektan gitu gak sih? Nanti gue tanya temen gue. Oh, ada termometer yang instan gini, lucu ya. Jadi katanya waktu itu sih pernah ngeliat orang kayak dimasukin ke mulutnya gitu, terus nanti kerekam dia kita tuh temperaturnya berapaan di garis titik-titik ini. Ada plastik sampah ya. Ket, cuma tahu ket doang. Artinya selesai. Sekarang gue mau kelas. Sekarang udah jam kelas sebenarnya. Baru mau mulai. Bye. So yesterday we had the Tesla groups, and then all of you guys are supposed to evaluate Tesla, right? Hai lagi. Jadi kelas yang pertama udah selesai tadi dari jam 3 sampai jam 6, terus istirahat sejam. Sekarang udah mau jam 7 sebenarnya, tinggal 4 menit lagi. Bisa itu gue mau lanjut kelas kedua sampai jam 10 malam. Jadi tuh ya gitu-gitu aja gak sih? Bisa lihat sendiri lah kesehariannya, benar-benar yang benar-benar cuma kuliah, nugas, kerja kelompok, gitu-gitu doang. Tapi emang sengaja sih karena gue bikin planning pergi ke Koreanya itu tepat pas semester pendek musim dingin gue mulai. Jadi emang sengaja biar di karantina tuh ada kegiatan gitu loh. Jadi berharap karena sibuk jadi berasa lebih cepat gitu. Ya semoga aja ya. Tapi beneran loh, gue tuh berangkat dari Jakarta itu kan Selasa, terus sekarang udah hari Jumat. Kayak cepet banget gak sih, kayak time flies. Tapi emang masih seminggu lagi sih. Insya Allah hari Sabtu depan gue keluar. Nah itu tuh kayak hari Kamisnya itu gue ada ujian-ujian gitu-gitu. Cuma ya hopefully jadi gak berasa karantinanya. Sebenarnya tujuan gue bikin video-video gini sih buat kayak kenang-kenangan ke diri gue aja sih. Kayak nginget dulu tuh gue ngapain aja, ngasih tahu ke nyokap gue juga keseharian gue di sini kayak gimana. Tapi kalau misalnya kalian ada rencana buat kuliah ke Korea Selatan deket-deket ini, lagi pandemi, dan lagi cari tempat buat karantina, terutama yang muslim, nyari yang nyediain makanan halal juga di sini lumayan sih. Nanti aku taruh link dimana aku daftar karantina di sini. Jadi bentuknya mirip kayak Airbnb sih, cuma dia ada microwave-nya, ada tempat mesin cuci dan lain-lainnya. Jadinya enak gitu daripada di hotel, dan lebih murah juga. Kalau di Korea itu karantinanya ada fasilitas dari pemerintah, atau enggak bisa karantina mandiri khusus buat yang visa lebih dari 90 hari ya. Kalau misalnya di visanya cuma visa turis yang atau visa kunjungan yang kurang dari 10 hari, kurang dari 90 hari, itu harus pakai fasilitas dari pemerintah. Tapi kalau enggak bisa karantina mandiri kayak gue gitu. Cuma kalau misalnya nyewa Airbnb sendiri gitu, gue takutnya masih belum ngerti gimana caranya mesen makanan, atau enggak
milih-milih makanan yang halal buat dipesen online gitu-gitu. Jadinya gue udah cari aman aja lah, ambil paket yang udah termasuk sama makanan halal gitu. Oke guys, kelasnya udah mau mulai. Oke, gue kuliah dulu, bye-bye. Hai guys, gue lagi mau presentasi. Now I will explain the sequence of distribution channel transformation in China. Hai, jadi kuliahnya baru aja selesai. Sekarang jam 10. Terus tadi ya udah selesai presentasi juga. Di semester pendek ini gue untuk mata kuliah ini gue mesti presentasi 2 kali, jadi tinggal 1 kali lagi minggu depan. Ya udah sih, kalian gimana? Bosan nggak nontonin keseharian karantina gue? Tapi ya isinya benar-benar cuma bangun, beres-beres, nugas kuliah makan, nugas kuliah makan. BTW gue tuh sebenarnya pengen bikin video yang nggak ada jaim-jaimnya gitu loh. Cuma tadi kan kalau misalnya kalian lihat, gue tuh kalau belajar kayak tegak, terus kayak kalem gitu ya. Padahal kalau misalnya biasanya nggak direkam, itu tuh kaki gue naik-naik, gue berdiri, terus gue jalan, gue jogging di tempat karena bosen, karena ngantuk, karena pegel. Cuma tadi waktu gue nonton videonya lagi di kamera, kayak kok gue diem aja sih pas lagi di kamera. Mungkin kayak tanpa disadarin kayak nyadar gitu kali ya, ada yang ngawasin. Tapi biasanya tuh benar-benar gue tuh tipe yang nggak bisa diem banget loh, yang kayak bisa posisinya aneh-aneh banget sih kalau misalnya udah kuliah online, karena emang pegel banget gitu kan. 6 jam bener-bener cuma duduk doang. Nggak 6 jam sih, lebih, malah bisa sampai 10 jam. Soalnya kan tadi nugas, baca, kerja kelompok, dan lain-lainnya ya kan. Ya, itu dia adalah keseharian tentang karantina gue di Korea Selatan kali ini. Kayaknya sih udah cukup lengkap ya, tapi kalau misalnya ada yang kalian penasaranin, ada yang kalian pengen tahu, boleh silahkan komen aja di bawah. Atau kalian pengen request, mumpung gue lagi di Korea, pengen dibikinin video tentang apa, pengen tanya informasi tentang apa, tentang S2 atau enggak beasiswa, atau ya apapun, silahkan komen juga di bawah. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Abis ini gue langsung sholat, abis itu langsung istirahat. Kalau misalnya kalian nonton ini malam-malam, selamat istirahat juga. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.